Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, kembali lagi di YouTube channel kami. Semoga channel ini dapat memberikan manfaat dan hal-hal positif yang teman-teman dapat ambil. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami mengundang salah satu guru kami. Dia adalah orang yang luar biasa, yang salah satunya menginspirasi dalam hal kehidupan. Nama beliau Ustadz Bagus Haryanto. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah masih bisa sehat. Ya, sebelumnya kami berterima kasih Ustadz sudah merelakan waktu, meluangkan waktu untuk menyempatkan hadir di acara ini. Yang akan kami tanyakan seputar beberapa pertanyaan. Oke, silakan saya. Di sini kita ngobrol santai. Ya, santai. Ustadz kan sebelumnya pernah mampu pendidikan di pondok pesantren Gontor. Ya. Mungkin Ustadz bisa menceritakan latar belakang bagaimana Ustadz bagaimana sih bisa mondok di situ. Oh, jadi saya itu maksudnya saya bisa masuk ke Gontor itu sebenarnya dibilang keinginan sendiri, ya keinginan sendiri. Tapi lebih tepatnya itu keinginan sendiri. Kenapa? Saya punya keinginan buat masuk pesantren, hanya saja waktu itu keluarga saya sepertinya nggak mampu waktu itu. Dan saya melihat kondisi keluarga yang mengasuh saya itu sepertinya, aduh, mampu nggak ya. Kemungkinan itu yang membuat saya mempunyai keinginan kuat buat masuk pesantren kayaknya. Mungkin beda kejadiannya kalau misalkan keluarga saya mampu waktu itu mungkin ya, sedangkan saya itu lebih banyak main mungkin ya. Mungkin itu beda cerita. Tapi ketika itu saya merasakan, saya sudah mendengar waktu SD itu saya sudah mendengar tentang pesantren Gontor. Ya meskipun itu hanya mendengar dari kakak kelas seperti orang-orang yang tua menceritakan tentang Gontor. Nah di situ saya keinginan buat masuk Gontor dari situ. Dan akhirnya alhamdulillahnya ketika saya ditanya, kebetulan mendapat pertanyaan dari keluarga yang mengasuh saya, kira-kira mau kemana habis ini, dengan lantang saya menjawabnya mau masuk Gontor saya waktu itu. Nah akhirnya ternyata setelah itu saya melihat mereka berusaha untuk masukkan saya ke Gontor. Ya alhamdulillah, meskipun dengan biaya yang sebenarnya kalau misalkan untuk ukuran saya kayaknya itu besar ya, karena itu kan bukan cuma SPP, bukan cuma pendaftaran masuk Gontor aja yang dibiayain, tetapi kan ada juga perjalanan dan Lamongan ke Gontornya juga, itu juga pakai biaya yang mahal, nyewa mobil dan lain sebagainya. Nah disitulah latar belakang saya pengen masuk Gontor, dan karena keinginan kuat saya, ya makanya setiap langkah saya ketika masuk Gontor itu waktu itu diiringi dengan ingat-ingat sama keluarga, ingat-ingat sama keinginan saya, ingat-ingat sama kerja keras keluarga saya, sehingga bisa memasukkan saya ke Gontor. Nah itulah yang membuat saya bertahan, meskipun ya ketika masuk Gontor ya ada rasa nggak betah, ada rasa nggak enak, ada rasa nggak nyaman, tetapi setiap itu saya selalu mengingat keluarga saya sudah susah-susah memasukkan saya ke sini, jadi saya harus membalasnya dengan nilai yang besar, saya harus membalasnya dengan lulus dari Gontor juga, ya naik kelas terutama. Nah di situ adalah salah satu motivasi saya belajar terus agar saya naik kelas, agar saya bisa survive di Gontor. Nah itu adalah keluarga. Jadi sebenarnya memotivasi itu keinginan sendiri dan kemudian keluarga saya, sehingga saya bisa masuk Gontor. Jadi kan dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya motivasi terbesar Ustadz untuk masuk ke dunia pesantren, pondok pesantren Gontor itu keluarga sebenarnya. Lantas apakah bisa diceritakan bagaimana keluarga Ustadz sehingga keluarga tersebut dapat sangat memotivasi Ustadz untuk masuk pesantren? Jadi ternyata tanpa sepengetahuan saya itu ternyata ayah saya yang meninggal ketika saya masih usia saya mengatur ketika saya kelas 2, 3 atau ini ya kelas 2 atau 3 SD, itu ternyata ayah saya juga mempunyai wasiatnya itu untuk memasukkan saya ke Gontor tadi ternyata, dan saya nggak tahu ternyata. Dan tiba-tiba saya tahunya itu baru sekarang ini ternyata ayah saya dulu mempunyai wasiat, dan
mengatakan itu kepada keluarga yang ngasuh saya. Jadi akhirnya itu ada salah satu mungkin yang ingin ditepati keluarga saya untuk ayah saya memasukkan saya ke Gontor. Jadi akhirnya meskipun sebenarnya yang waktu itu ya saya ini agak ini ya, keluarga saya itu ketika mengasuh saya, keluarga yang mengasuh saya ketika mengasuh saya itu rezekinya dilapangkan gitu. Itu salah satu hikmah mengasuh anak yatim mungkin ya. Jadi usahanya waktu ketika saya masuk Gontor itu termasuk usahanya lancar. Jadi kayaknya bahkan yang membiayai saya ke Gontor itu ya, yang saya anggap sebagai ibu angkat saya itu mengatakan ketika saya masuk ke Gontor itu termasuk ada rezeki nambah gitu. Jadi akhirnya waktu itu nggak keberatan. Jadi keluar rezekinya banyak, nambah banyak ya, rezeki anak yatim kata ibu angkat saya seperti itu. Jadi akhirnya meskipun ketika di pondok juga saya nggak neko-neko ya, maksudnya nggak neko-neko dalam artian minta jajan banyak, minta apa banyak, nggak sedikasihnya. Tetapi alhamdulillah SPP, biaya masuk, baju pakaian buat sekolah, seragam, kemudian keperluan masuk pondok itu semuanya di cover oleh mereka. Jadi istilahnya benar-benar ketika itu masanya ada untuk membantu saya dan keadaan ekonominya ada, meskipun sebenarnya saya tidak tahu itu apa dimampu-mampukan atau enggak. Itu yang saya nggak tahu itu. Tapi ceritanya ibu angkat saya mengatakan seperti itu. Jadi Ustadz memang sudah sedari kecil itu memang kehidupannya sudah mandiri ya? Sebenarnya waktu kecil saya itu kehidupan ketika SD itu saya SD itu saya sekolah pagi, pulang jalan kaki itu biasanya pulang itu saya langsung disuruh itu biasanya saya cari aqua gelas. Saya mencari aqua gelas untuk dijaga, dijual. Kemudian saya juga membantu bibi saya ibu angkat saya yang tadi dagang, kemudian suka membantu dia waktu itu ada arisan gitu ya. Saya anak kecil waktu itu narik arisan ke banyak rumah gitu. Jadi saya membantu. Jadi namanya juga kita diangkat sebagai keluarga, jadi harus bantu gitu. Dia salah satu ya kesan karena dari 4 bersaudara, saudara kandung saya itu yang paling beruntung ya mungkin saya. Kenapa beruntungnya? Karena saya mempunyai keinginan kuat untuk belajar waktu itu. Beda cerita kalau misalkan saya waktu SD dulu, kalau misalkan jangan SD, TK atau SD waktu itu saya nggak mempunyai keinginan untuk mengatakan sekolah, mungkin nasib saya sama seperti adik saya dan kakak saya yang nggak menyelesaikan SD. Nah, tetapi waktu itu karena dengan porosnya saya sebagai anak kecil, dengan porosnya ketika ditanya seseorang ya, yang ibu angkat saya ini menanya ya, keluarga ibu angkat saya menanya mau sekolah nggak, ya dengan porosnya saya mengatakan mau gitu. Nah karena alhamdulillah waktu itu dengan keporosan saya mengatakan iya mau, alhamdulillah saya bisa sekolah. Beda cerita kalau waktu itu saya kerengke-kerengke gak mau sekolah, anak kecil kan biasa mau sekolah gak mau ya, mungkin itu beda ceritanya, mungkin saya gak nyampe saat ini. Nah seperti itu ya, itu kehidupan saya. Selanjutnya kita juga pernah mendengar semangat Ustadz ketika belajar di Pondok Pesantren Gontor itu karena Ustadz mempunyai semangat yang begitu tinggi. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih potret ketika Ustadz dulu menjadi santri di Gontor itu? Kami pernah mendengar di salah satu kelas itu Ustadz setiap ada pelajaran mencatat. Gimana? Jadi dulu itu saya waktu kelas 1, 2, 3 ya, khususnya 1, 2, 3 itu masa-masa emasnya seorang belajar anak-anak emas kelas 1, 2, 3 yang mana di Gontor itu kelas 1, 2, 3 itu pure belajar. Sedangkan pas kelas 4, 5, 6 itu sudah mulai terkontaminasi dengan organisasi, terkontaminasi dengan pengurus dan lain sebagainya. Nah, di masa-masa ketika saya kelas 1, 2, 3 itu benar-benar saya belajarnya setiap buku yang saya punya itu pasti nggak lecek cuma ya. Karena saya selalu menulis apa kata Ustadz gitu. Karena waktu itu saya sadar, apalagi ketika saya naik kelas 2 itu semua pengajaran kan berubah menjadi bahasa Arab, maksudnya ya. Semua pengajaran berubah menjadi bahasa Arab. Jadi karena kemampuan bahasa saya yang masih kurang, artinya itu membuat saya
Setiap ustadz mengatakan atau menjelaskan satu paragraf aja, itu kata-katanya saya tulis. Itu tujuannya kenapa? Karena kalau misalkan saya nggak nulis waktu itu, ya nanti saya nggak akan bisa bertanya ke siapa lagi. Dan itu ada persiapan buat UAS. Jadi saya kalau dulu itu kan, kalau mungkin ya sebagian anak ketika satu semester itu nggak semua anak itu udah langsung menyiapkan UAS, enggak. Nah kalau bagi saya ketika masuk semester awal, ya itu saya itu udah langsung memikirkan nanti UASnya saya harus bisa. Nah, itu ada salah satu ini saya. Dan saya itu tipe orang, Mas Jaya, kalau saya itu orangnya nggak cerdas, pinter juga enggak. Bahasanya kalau menghafalkan itu saya itu nggak pinter. Maksudnya orang kalau ada kan anak yang sekali baca langsung menghafal, ada ya. Ada sekali anak yang belajarnya jarang, yang kelihatannya tidur terus, tapi ternyata pas ujian pinter. Nah kalau saya nggak seperti itu. Saya itu tipe anak yang kalau saya lihat pribadi saya, kekurangan saya itu susah menghafal dan saya itu susah mengingat. Tapi sebenarnya kalau saya membaca, kalau saya belajar terus, itu sepertinya bisa. Nah, singkat cerita itu waktu saya sedikit menceritakan, waktu itu saya kelas 1 di Gontor itu, saya kan namanya di Gontor kan ada cabangnya banyak, 1, 2, 3, 4 sampai ini ya. Kebetulan waktu saya kelas 1 itu saya nggak langsung di Gontor 1, saya di cabang. Nah, kalau mau pindah ke Gontor 1 itu saya harus Gontor 1 ini Gontor pusat. Iya, Gontor 1 Ponorogo. Nah, saya dapatnya di Gontor 3 di Kediri. Nah, kalau saya mau pindah ke Gontor 1 artinya saya harus sungguh-sungguh belajarnya. Nilainya harus tertinggi. Nah, dari situ itu adalah motivasi pertama saya belajarnya giat. Pagi, siang, malam, kepikiran saya itu selama 1 tahun kelas 1 itu gimana caranya kelas 2 bisa pindah ke Gontor 1. Perbedaannya apa sih dari cabang 3 sama Gontor besar itu? Sebenarnya nggak ada bedanya Mas Rizal. Kalau secara metode pendidikan, secara cara belajar, secara apa yang didapatkan, secara organisasi, secara yang diatur itu nggak ada perbedaan Mas Rizal. Cuman yang membedakan itu kayak gimana Mas Rizal? Mas Rizal ada nggak kampus impian gitu? Iya. Hanya impian saja kita. Bisa sampai di pusatnya Gontor itu gimana caranya? Belajar sholatnya di Masjid Gontor, kemudian belajarnya tahu rayon Saudi yang sebesar itu asramanya, kemudian tahu asramanya sebesar, kalau di cabang itu asramanya nggak sebesar yang di nggak sebesar yang Gontor 1, cuman kalau secara fasilitas, secara pendidikan, secara apa itu semuanya sama, nggak ada bedanya. Cuman ya kita kebanggaan, biasanya orang tua kan pengennya bangga, ya kan, pengennya bangga anak kita di pusat ya, anak saya di pusat nih, punya kebanggaan. Nah itu adalah salah satu yang memotivasi kenapa saya mengajar pagi siang malam biar lulus. Dan akhirnya alhamdulillah dengan doa, dengan usaha sungguh-sungguh, dengan membaca buku pagi siang malam ketika ketika ujian ya. Kalau memang ketika belajar biasa ya saya belajarnya di kelas ya, belajar di kelas. Malam belajar lagi ya, siangnya biasa kegiatan santri. Cuman pas ujian ya saya pas 2 bulan atau sebulan sebelum ujian baru kita benar sungguh-sungguh belajar, akhirnya alhamdulillah bisa pindah ke Gontor 1. Itu salah satu motivasi. Kan di Gontor itu yang tersebar, yang beredar itu kabarnya kalau ujian itu memang ketat banget. Iya. Bahkan ada dari kelas yang lulus itu, yang naik kelas itu cuma 1 sampai 3 orang. Ya. Itu mungkin bisa diceritakan bagaimana? Kalau di sana, kalau zaman Ustadz nih ya, zaman Ustadz dulu itu yang di cabang itu banyak yang nggak naik kelas. Karena kalau misalkan Ustadz itu kalau di cabang itu paling satu angkatan itu paling cuma 4 kelas lah. 4 kelas. Tapi biasanya naik kelas itu kadang-kadang ada yang 1 kelas nggak naik. Maksudnya 1 kelas nggak naik itu dalam artian misalkan santrinya ada 200 ya, 200 santri biasanya 70 sampai ini ada yang gak naik kelas Jadi kadang-kadang ada pula yang sampai, jadi penilaian di sana tuh gini Mas Rizal. Jadi kalau misalkan contohnya nilai tertinggi 7. Nilai tertinggi misalkan nilai tertinggi rata-rata Mas Rizal ya. Nilai rata-rata tertinggi 7. Nah, kita lihat tuh nilai tertinggi 7 dan terbawah, kalau yang tertuju itu nilai 7 udah pasti naik kelas. Nah, nilai terendah itu maksimal 5,5 misalkan. Terendah 5,5. Kalau di bawah 5,5 nggak naik. Udah pasti nggak naik. Nah, belum. Kalau misalkan 5,5
ternyata yang nggak naik itu ada ratusan orang, artinya misalkan dari 100 orang yang nggak naik sampai 70 orang, itu diturunin lagi standarnya maksudnya. Diturunin jadi 5,3 misalkan atau 5,1. Kalau misalkan yang dari 5,1 itu 100 dari 100%, yang nggak naik 30% atau 40%, itu udah mulai agak apa namanya, oh ini yaudah nih, artinya standarnya terakhir di situ. Jadi direndahin. Kalau misalkan masih nyampe 70% nggak naik, kayaknya nggak mungkin, atau 50% nggak naik, kayaknya agak apa namanya, agak ini ya. Cuman biasanya menyesuaikan dengan jumlah berapa banyak sih nggak naik, nah seperti itu ya, kisah-kisahnya gitu lah. Itu kan tadi dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kita juga ingin tahu bagaimana ketika beranjak di kelas 4 sampai kelas 6 itu kehidupan organisasi di Gontor dan lain-lainnya, Ustaz, bagaimana mengayomi adik kelas, mengayomi teman-teman Ustaz itu bagaimana? Jadi dulu itu kita gini maksudnya, saya pertama kali berorganisasi itu kelas 3. Kelas 3 saya pertama kali berorganisasi. Kelas 3 SMP. SMP. Jadi kelas 3 SMP waktu itu. Jadi maksudnya kelas 3 SMP itu saya masih anak-anak biasa, ngomong di depan juga nggak berani. Iya kan? Dan keberuntungan waktu itu saya mendapatkan kelas atas. Kelas atas itu kalau di Gontor Pusat ya, kelas misalkan kelas 3 dari 3B sampai 3 misalkan HIJ, KMM sampai MN atau ini. Nah kebetulan saya dapat 3E. Nah 3E itu jadi setiap misalkan kalau di sini kan ada ISDAR ya. Misalkan ISDAR kan ada keamanan, nah kemudian ada bagian perpustakaan maksudnya. Nah bagian perpustakaan ini boleh mengambil asisten. Boleh mengambil asisten, tetapi yang bagian perpustakaan memang kelas 5. Nah, kelas 5, tetapi boleh ngambil asisten kelas 3. Ibaratnya anak buah gitu. Anak buah kelas 3. Ranting. Ya, ranting kelas 3. Nah, waktu itu alhamdulillah saya diangkat, tapi syaratnya kelas 3-nya itu harus dari 3B sampai 3E. Kalau lebih dari itu nggak dikasih. Soalnya 3B sampai 3E itu anak-anaknya kemungkinan naik kelas meskipun kalau meskipun dengan disibukkan dengan ini itu insya Allah lah masih naik gitu ya. Kalau misalkan 3-nya 3J 3 yang bawah itu kasihan mereka dibebankan ini. Jadi akhirnya kebetulan saya mendapatkan ini. Dan waktu itu saya masih ingat banget yang diangkat itu 15 anak. 15 anak angkatan saya. Dari ratusan. Ya dari ratusan. Mungkin waktu itu masih benar ratusan. Masih ratusan. Jadi 15 orang diangkat, alhamdulillahnya ya. Ini saya nggak tahu ya, ini jangannya waktu itu yang diangkat itu sebenarnya kebetulan kita itu yang diangkat tuh bukan bagian dari orang-orang yang terkenal. Terkenal maksudnya seangkatan kan biasanya ada yang anak-anak mencolok gitu ya. Oh ini anaknya hebat nih, oh ini anaknya punya karakter nih, oh ini anaknya ini nih. Dan 15 orang tuh yang dipilih itu orang-orangnya kebetulan yang biasa gitu. Termasuk saya. Nah, setelah kepilih 15 itu ada yang namanya pemilihan ketua asisten. Ya, jadi 15 anak ini ketua organisasinya. Dan 15 anak ini nggak ada yang mau jadi ketua. Nah, kan nggak ada yang mau jadi ketua. Akhirnya karena nggak ada yang mau jadi ketua, pada nunjuk saya. Gimana? Mau nggak? Saya mah nggak apa-apa lah, mau aja gitu. Nah, tapi Mas Rijal waktu itu saya benar-benar tipe anak yang pendiam, ngomong depan umum, ngomong depan 2-3 anak aja saya malu. Untuk ngomong, untuk mimpin rapat ya. Sampai akhirnya saya dipilih jadi ketua. Nah, di situ petualangan organisasi saya pertama. Jadi ketika namanya organisasi kan ada rapat wajib, ada rapat bulanan, ada rapat mingguan, banyak lah gitu ya. Nah, jadi setiap rapat tuh saya selalu menyiapkan. Waktu itu 15 anak kan kita harus menyatukan, ada yang emosian, ada yang nggak bisa ngalah, ada yang nggak harus ini, ada yang cuek dan sebagainya. Nah, saya itu tipe orang yang nggak bisa ngomong waktu itu. Dan akhirnya saya memaksakan diri dong, ya kan? Karena nanti kalau misalkan dari kita nggak kompak, kita nggak ini, nanti ditegur sama yang bagian yang angkat kita itu, yang bagian perpustakaannya itu kan. Ya, jadi akhirnya saya harus serius gitu kan. Akhirnya dari situ tuh saya belajar, gimana caranya ya ngomong depan anak-anak ya. Ngomong depan anggota saya ya, 15 orang itu ya. Gimana caranya kalau ada perbedaan pendapat saya harus nengahin, gimana caranya ya.
Nah, kalau misalkan dia ngomong ini gimana ya? Kalau misalkan bahkan itu saya harus mempelajari gaya menyuruh anak. Karena itu kan seangkatan Mas Rizal. Ya, namanya seangkatan kan susah untuk ngaturnya ya. Canggung. Agak canggung. Pertama agak canggung, kita juga belum tentu diikutin juga gitu kan. Nah, dari situ saya belajar cara ngomong, kemudian cara menyelesaikan perdebatan antara mereka. Kemudian kita kan setiap minggu harus bekerja, bikin mading, bikin lukisan dan sebagainya. Gimana caranya saya tuh bisa mengajak mereka bekerja, datang pas ini, kemudian bahkan menyuruh mereka juga harus punya gaya cara seperti itu agar mereka menerima juga. Dan alhamdulillah secara pertama kita ngomong geragapan gitu kan, habis itu pertemuan kedua, ketiga, keempat, mulai saya bisa dari situ mas saya belajar organisasi jadi ketua, dan akhirnya nanti kedepannya pas kelas 4 tetap jadi ketua lagi. Kelas 5 nya saya jadi bagian OPPM yang lebih tinggi lagi, diangkat jadi ketua lagi, terus ketua, jadi akhirnya sampai ke bawah gitu. Oh, ini anak punya gaya kepemimpinan bagus nih. Oh, ini anak punya gaya ini. Jadi sebenarnya kadang-kadang usia-usia seperti kita yang seperti Mas Rizal waktu masih sekolah gini, masih kelas 3, 4, 5, 6 itu sebenarnya disitulah cara mencari jati diri kita. Nah, itu adalah pengalaman organisasi saya. Jadi awal mulai dari organisasi kecil, kemudian sampai akhirnya ketika kelas 5 sudah memimpin organisasi yang istilahnya mulai agak gedean dikit, mengatur. Waktu kelas 5 saya jadi bagian ini Mas, bagian dapur. Oh iya. Bagian koperasi dapur itu saya mengurusi makan santri sebanyak 4.000. Masak ya? Bukan cuma masak. Jadi kalau masak itu kita mengatur Pak E, Bo E buat masak. Iya. Pak E, Bo itu masak sayur, masak ini, mereka yang masak. Nah, kita masak nasi, ngangkat nasi sampai segede, dan nasinya kan buat 4.000 orang Mas. Iya. Jadi artinya kita membantu mereka, kemudian kita masak. Kalau ikan lele kita masak, kalau yang kayak ikan kita goreng, ayam kita goreng itu goreng sendiri. Nah, itu kita memanage 4.000 orang itu biar makan di satu dapur, satu tempat, kemudian bahkan bukan cuma mengatur makannya aja, administrasinya, SPP-nya masuk ke kita. Dan alhamdulillahnya ketika saya jadi bagian dapur itu selama setahun saya nggak bayar SPP makan. Iya. Jadi dapat gratisnya. Jadi alhamdulillah dari situ semakin diringankan saya kan, jadi seperti itu. Sampai akhirnya waktu kelas 6 itu lebih cakupannya lebih luas lagi, keamanan. Waktu keamanan itu kan mengatur banyak ribuan orang. Oh, itu kan malah semakin nambah pengalaman lagi. Nah, itu ada pengalaman organisasi gitu. Dari kegiatan yang bisa dikatakan lumayan rumit itu seperti Ustadz menjadi divisi bagian dapur. Dan kalau saya lihat juga di YouTube itu santri gontor itu kerjaannya nyapu lah, kayak benar-benar petugas gitu. Itu apakah tidak mengganggu kegiatan wajib seperti belajar, itu gimana? Nah, ini dia yang saya aneh dulu ya ketika saya mondok dulu. Jadi kalau orang gontor itu mondok itu ada namanya tasrih. Ya, tasrih itu biasanya contohnya gini Mas Wijaya. Jadi kita bersih-bersih, angkat-angkat sampah, sampai masuk selokan, sampai bersih-bersih apapun, itu kita tuh ikhlas. Padahal cuma dikasih apa? Iming-imingnya untuk terlambat datang ke masjid lebih dari jam 5. Iya. Cuman itu doang. Jadi itu yang saya herankan. Kok saya pagi siang malam itu kerja cuma dikasih dikasih iming-imingnya, dibayarnya. Bahasanya kok dibayarnya itu dengan mendapatkan kalau bahasa orang gontor itu tasrih. Tasrih itu artinya kita mendapatkan keringanan atau mendapatkan tanda tangan dan stempel bahwasanya kita boleh bekerja lebih sampai jam 5. Telat dikit nggak apa-apa. Iya, telat dikit nggak apa-apa. Ya. Dan itu salah satunya yang yang diinginkan malahan. Enak banget ya. Enak banget. Nah, mungkin kalau yang lebih kerja keras lagi, lebih nikmat lagi itu misalkan kita dikasih tasreh, dikasih tasreh dengan cap dan dari ke KMI ya waktu itu. Bahwasanya kita dibolehkan nggak ikut sekolah. Itu malah lebih lebih bahagia lagi itu, dan lebih semangat, bahkan disuruh kerja dari subuh sampai malam juga bangun gitu maksudnya. Jadi itulah yang uniknya gitu ya, itu mungkin seperti itu maksudnya. Apakah di pertengahan mondok itu ada rasa ingin keluar gitu kan? Biasanya santri itu kalau udah di tengah-tengah tuh ada aja gitu rasa bisikan-bisikan nih, enak nih luar sekolah. Enak luar ya. Ada nggak ya?
gitu ya Mas ya. Kalau saya alhamdulillah ya nggak tahu kenapa ya. Saya lebih betah di Gontor waktu itu. Saya nggak dengan ngerti. kegiatan yang Ya, gitu. dan kegiatan yang padat. Iya. Jadi akhirnya saya waktu itu yang nggak betah pas pertama kali. Pas pertama kali aja itu. Nah waktu udah berjalan selama mondok selama 5 tahun, 4 tahun itu saya nggak ada rasa nggak betah sama sekali. Ya keinginan pulang pengen, tapi kalau untuk saya pribadi nggak ada keinginan. Ya gimana Mas aja ya orang hidup di pondok tuh dulu nikmat ya. Maksudnya nikmat itu dalam artian ya pagi oke lah kita diatur kita dikasih peraturan kita nggak boleh ini nggak boleh itu, tetapi persahabatan sama teman-teman kita itu banyak Mas Rian. Jadi kita tuh punya sahabat deket, punya sahabat akrab, punya sahabat bercanda, kadang-kadang kena hukuman juga sama-sama. Nasi sebungkus itu bisa dipakai buat buat sama-sama. Kita bahkan nggak punya duit pun kita masih bisa jajan. Nah, kita cuma anggap disapa dong, udah makan. Padahal itu bukan teman kita dan kita nggak kenal. Jadi itu ribuan tadi. Iya ribuan saja. Sekarang kau Kok nggak tahu sekarang masih kita kayaknya kuotanya masih 4.000 deh. Jadi nggak boleh kalau yang pusat ya. Jadi kalau sisanya harus dibawa ke cabang sana. Jadi kalau total berapa? Kalau nggak salah total itu 20 ribuan gitu nggak salah. Mungkin 20 ribu kalau semua pusat sampai ini ya. Cuman itu saya nggak ngerti ya karena saya kan udah lama nggak ini apa bahasanya menanyakan kabar itu kan cuma sekitar pengalaman saya gitu ya maksudnya ya. Itu kan ketika masa mondok Ustadz itu dijenguk sama orang tua angkat. Oh iya pasti jenguk. Tiap bulan? Enggak, kalau saya nggak tiap bulan. Kadang-kadang dijenguknya itu 3 bulan sekali, kadang-kadang selama 1 semester cuma sekali. Tapi yang lebih sering itu ada teman yang dari Lamongan karena kan yang mondok di sana kan yang dari Lamongan itu banyak biasanya. Nah, kadang-kadang ada yang dari Lamongan itu nitip cuma lauknya aja atau nitip ini doang gitu. Jadi masih kalau jenguk sih jauh soalnya kasihan ya jauh soalnya. Apalagi perjalanan bisa sampai 8 jam, 9 jam kadang sampai 12 jam. Jadi artinya untuk menjenguk itu jauh kasihan gitu maksudnya. Ustadz berarti di Gontor itu 6 tahun. Saya di Gontor 6 tahun, ngabdi setahun. Ngabdi itu wajib apa gimana? Ngabdi itu wajib waktu angkatan saya. Nggak tahu. Sekarang udah wajib. Kayaknya masih wajib. Itu suatu emang kewajiban itu wajib 7 tahun. Masih berarti 6 tahun sampai iya. Tapi 6 tahun dari SD ya. Dari SD. SD 6 tahun. Bukan SMP SMA. Iya dari SD kita masuk SD, masuk Gontor SMP, SMA 6 tahun jatuhnya. Kayak sekarang kan kayak di Darsul kan 6 tahun nih. Iya. Nah, tapi kalau misalkan Mas Rijal misalkan kayak ada anak santri MDS yang kelas 3 yang keluar kemarin tuh. Iya. Sampai Oman misalkan ya. Nah, itu kalau masuk sana lulus SMP harus 4 tahun. Iya. 4 tahun ditambah 1 tahun ngabdi. Jadi dia SMA-nya jatuhnya 5 tahun kan. Kalau kayak saya yang dari SD itu 6 tahun ditambah setahun 7 tahun. Wajib itu Mas Rijal. Setelah lulus dari Gontor itu gimana? Nah, setelah lulus dari Gontor saya lulus dari Gontor itu ketika itu saya ikut sama teman saya di Jakarta. Iya. Ya, saya kan dulu kan memandangnya apa ya, nggak tahu Jakarta itu seperti apa ya. Jakarta itu kan saya kan hanya mendengar cerita Jakarta. Teman saya Jakarta tinggalnya gitu kan ya. Iya. Teman saya di Jakarta tinggalnya. Kayaknya keren banget lah waktu itu bayangan saya di Jakarta itu ya. Iya. Ya kan, saya belum tahu yang namanya emperan sungai-sungai emperan banjir saya nggak begitu tahu ya. Saya nggak tahu ya. Jadi orang Jakarta bagus gitu. Jadi bagus lah pokoknya impian lah waktu itu. Jadi akhirnya saya memutuskan datang ke Jakarta itu setelah ada tembengan dari teman. Iya. Mondok di Gontor juga. Teman di Gontor. Setelah lulus barengan gitu. Ya, kebetulan. Iya. Setelah lulus kita pisah dulu. Ya, dia itu Ustadz ke Lamongan dulu berarti. Ya, pisah dulu dia ke Medan kemana gitu ya. Nah, habis itu pas dia udah selesai mengabdi, habis itu kita ketemuan lagi pas sama kan kita setengah 7 tahun, selesai mengabdi setahun, kita dapat ijazah Mas Riza. Yeah. Nah, ketika ngambil ijazah itu biasanya ketemu sama teman lagi. Nah, ketika teman lagi ketemu ngobrol sama kebetulan teman saya yang dari Jakarta itu. Nah, ketemu teman saya yang dari Jakarta itu, langsung ditanya sama dia, "Mau kemana di sini?" Wah, nggak tahu nih mau kemana sih. Pengennya sih mau kuliah. Pengennya waktu itu
saya udah punya keinginan pengen ke IPB, pengen ke ini, pengen ke Lipia juga waktu itu, ke Lipia. UIN belum, saya nggak menyebutkan UIN karena Azhar pasti, Azhar pasti, karena salah satu main, tapi secara realitas itu saya mengatakan Azhar itu benar-benar impian banget, tetapi bagi saya waktu itu kadang-kadang mikir kok ya bisa gitu kadang, tapi masih ada keinginan gitu. Sampai akhirnya kebetulan ketika itu udah janjian sama teman saya yang dari Mampang itu, namanya Bang Eka Padin. Saya ketemu sama beliau, kata Bang Eka Padin, udah kalau kamu ke Jakarta nanti ke rumah saya. Nah, saya bayangkan, enak nih, gitu kan ya, udah dikasih ada teman saya yang kayak itu Kembangan kan ya. Saya belum yakin saja waktu itu belum yakin, sampai akhirnya saya ketemu sama ustadz saya yang di Gontor juga. Ustadz saya itu ustadz apa bahasanya? Kalau misalkan di sini itu ustadz Suyuh apa bahasanya? Ustadz Suyuh itu yang udah mengabdi di situ puluhan tahun, saja. Udah mengabdi di Gontor puluhan tahun. Beliau ngomongin ketemu saya, kasih tahu gini, Gus, kalau kamu mau ke Jakarta, kalau kamu mau kemana mau, ini ada teman saya di Jakarta namanya Abu Akila. Kata Ustadz saya namanya Ustadz Cianto. Teman saya Abu Akila namanya. Kalau kamu mau, kamu ke Jakarta, nanti dikasih kerjaan sama Ustadz Abu Akila. Kata Ustadz Cianto. Demikian saya, wah pas nih. Saya ditawarin teman saya Eka Fadil ke Jakarta. Kebetulan ditawarin juga sama Ustadz Cianto, katanya ada kerjaan, cuma saya nggak tahu kerjaannya apa gitu. Katanya Ustadz Cianto juga bilang nanti kamu dibantu ke Mesir, katanya sama Ustadz Abu Akila juga, kata Ustadz Cianto tadi gitu. Oh oke dah Ustadz, nanti saya minta kontaknya Ustadz gitu, saya bilang gitu kan ke Ustadznya. Pas itu dikasih kontaknya, saya ke Jakarta, akhirnya hubungin teman saya di Jakarta, berangkatlah saya ke Jakarta. Tetapi nggak segampang itu ternyata kan, nggak segampang itu datang ke Jakarta, nyampe ke tempat teman saya yang tadinya saya tuh membayangkan di Jakarta itu akan cuma belajar, akan cuma nyantainya belajar, masuk kuliah, cari ya sambil kerja juga mungkin ya. Tapi saya nggak membayangkan ternyata ketika nyampe Jakarta, ternyata Jakarta itu luar biasa gitu kan ya, pemandangannya indah sekali gitu kan ya. Pemandangannya indah sekali gitu kan, apalagi waktu itu saya tepatnya itu ada di Rengas Mampang waktu itu, Rengas Mampang di pasar waktu itu, ya indah sekali. Jadi akhirnya saya di situ tinggal di situ karena nggak punya duit juga gitu, karena mau ngekos nggak punya duit, mau pergi juga makan nggak punya duit, nggak bisa makan nanti kan. Jadi akhirnya saya tetap ngikut sama teman saya yang Abang Eka Fadil tadi. Kata Eka Fadil gini, Abang Eka Fadil bilang ke saya, Gus udah mending kamu sini aja, nanti kamu dagang sayur sama bantu-bantu jualan nasi goreng atau sop buah. Nah saya wah nggak apa-apa lah, oke lah, daripada saya mentang-mentang di Jakarta kan. Waktu itu saya udah ketika beberapa hari di rumahnya Bang Eka Fadil itu saya udah ngamar kerja jadi OB. Iya karena kan lingkungan Mampang itu, lingkungan situ emang rata-rata pekerjaannya yang dicari itu OB, security. Sampai waktu itu saya jadi pengantar koran juga, ngamar juga. Kemudian belum kerja, tapi saya udah ngamar waktu itu. Terus ada orang datang ke rumahnya Abang Eka Fadil datang, itu mau nggak jadi tukang nggak jadi ngantar koran sih, tapi jadi penulisnya gitu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa, orang baru ngatur nulis nggak tahu, orang saya juga nggak pernah di pondokan namanya nulis di ini, nggak pernah. Nah tapi mindsetnya orang sekitar situ emang ya kalau nggak satpam, karena kan emang kita benar-benar di pinggiran Jakarta biasa kan ya. Nah, tapi akhirnya saya nggak, dari semua lamaran yang saya ini, meskipun ada OB, satpam waktu itu, saya nggak ambil jadinya, karena udah seminggu tinggal di Mampang itu, saya merasa mendingan dagang sayur aja gitu. Dagang sayur sama jual nasi goreng, sama tuan rumah juga. Dagang sayur kan cuma bantu ngangkat. Jadi kerjaan saya itu kalau subuh bangun jam 5 sholat subuh, habis bangun nanti langsung masukin tepung. Kalau nggak masukin tepung, minyak. Habis itu kalau nggak minyak, ngangkat sayur atau nganterin sayur ke rumah ke restoran-restoran sekitar situ. Nah baiknya keluarga, makanya saya sangat berjasa sekali sama keluarganya Bang Eka Fadil ini, sangat berjasa banget beliau. Kita masih kontak kalau teman saya karena masih dekat ya. Beliau itu sampai bahasanya memprivatkan saya dan Bang Eka Fadil buat hafalan
hafalan juz 1 2 3 waktu itu sampai 5 lah targetnya. Jadi waktu itu saya setoran hafalan di Al-Hikmah, bukan pesantren, SDIT Al-Hikmah di Mampang. Mampang Bangka waktu itu. Saya salah satu sama Ustadz. Jadi saya jam subuh sampai jam 8 sampai jam 9 tuh bantu-bantu sayur, bantu-bantu ini, bantu kadang-kadang bantu ya apa, atau cuma kalau memang nggak banyak kerjaan ngobrol sama karyawan-karyawannya santai iseng gitu nggak bisa. Nah habis jam 9 jam 10 itu saya sama Bang Eka Fadil udah pasti langsung OTW buat hafalan. Soalnya waktu itu saya mempunyai visi sama misi satu sama Bang Eka Fadil, pengen masuk Libya. Karena waktu itu saya belum ada kejelasan buat ke Mesir. Saya mau minta tolong, saya nggak tahu juga, nggak ada channel buat ke Mesir juga gitu. Nah setelah hafalan tahfidz dapat 5 juz ya? Waktu itu kalau nggak salah saya lebih dari 3 juzan lebih. Karena kan kita cuma sampai 3 bulanan Mas Reza. 3 bulanan doang belajar tahfidz itu nggak nyampe lama lah, karena 3 bulanan itu udah banyak perjalanan di Jakarta itu kan udah mulai istilahnya kita kan meniti karir di situ ya. Nah, habis tahfidz sekitar jam 11-an itu saya udah ditunggu sama teman saya duet saya yang dagang nasi goreng. Itu Bang Eka Fadil juga yang enggak, kan dia bos. Bang Eka Fadil kan bosnya. Anak buahnya banyak. Iya, anak buahnya. Yang sama preman kayaknya. Iya, yang saya bilang itu anak-anak pang gitu ya. Kita kan komunitas anak pang ya. Mereka baik-baik sih. Itu malam. Pagi siang. Karena kita dagangnya di BEJ. Bursa Efek Jakarta. Jadi Bursa Efek Jakarta itu waktu zaman itu di BEJ ada Futsal Darius. Nah, Futsal Darius itu di depannya ada kantin Taman Semanggi. Nah, kalau dagang di kantin itu dagangnya biasa dari jam 11 sampai jam 9 malam sampai jam 10 malam gitu Mas. Berarti bukan emperan tapi bukan di kantin. Nah, di kantin. Jadi yang datang ke situ ya banyak karyawan-karyawan orang BEJ, karyawan OB-OB-nya juga, misalkan OB-nya kan beliin makanan buat bos-bosnya, buat karyawan lainnya ke situ. Jadi kita yang dagang. Tapi ya kita nggak dari rumah ke rumahnya dari rumahnya Mas Eka Fadil ke kantin itu juga jauh gitu. Jadi kita gerobakan kadang ini. Nah, kalau nggak di nasi goreng, saya di sop buah. Punya Bang Eka Fadil juga. Bukan Bang Eka Fadil juga, keluarganya juga. Beliau itu bos sayur di situ. Nah, jadi Bang Eka Fadil tuh punya banyak ini. Jadi kalau nggak saya ke nasi goreng, saya ke sop buah. Kalau di sop buah itu dia di emperan. Kalau sop buah itu di emperan, jadi ada siang juga. Siang dari jam 11 sampai sore atau malam lah. Sop buah, sampingnya ada gorengan gitu. Itu tepatnya di Santa, pertigaan Santa Mampang. Nah, jadi saya dagang di situ ya seru lah. Tapi kalau emang pelanggannya bukan pelanggannya, kalau yang di situ kan karena emperan kan dari mana aja. Kalau yang di kantin tadi kan rata-rata karyawan. Tapi saya untungnya waktu karena saya tuh punya tujuan ke Jakarta itu pengen kuliah ya. Saya tuh jadi ketika di kantin itu saya sambil belajar Mas ya. Saya tuh sambil baca buku-buku berbahasa Arab waktu itu. Sampai karyawan ya, namanya juga kan kita kan sebagai pedagang kantin ya agak aneh gitu ya. Saya belajar karena saya pengen masuk Libya. Jadi artinya kan harus siapa tahu bisa masuk Al-Azhar juga kan, karena kan itu belum, karena waktu itu saya belum dihubungin Ustaz Abu Akira. Jadi saya belum ada mau ke Al-Azhar, gambarannya nggak ada temen nih. Jadi akhirnya ya udah, intinya kau suruh masuk Libya. Kenapa? Kalau saya masuk Libya setidaknya nanti dapat uang saku. Ya dapat uang saku ya. Kemudian juga bisa dapat uang saku kan. Kalau artinya saya dapat uang saku kan artinya saya nggak akan membebani Bang Eka Fadil lagi artinya. Dan kemudian di Libya kan ada asramanya juga waktu itu kalau nggak salah ya. Nah jadi akhirnya saya di situ sambil berdakwah juga ya, dakwah kita kan karena kan teman-teman kita kan namanya bukan berarti mereka sholat banyaknya sholat. Cuman ya kadang-kadang kalau saya di situ kadang-kadang sering ditanya juga, ngobrol panjang lebar. Habis itu kalau maghrib kita jamaah, karena di situ ada masjidnya, kita jamaah ya menghiasi masjid lah dengan masjid musola kecil aja lah ya. Dengan kehidupan Jakarta yang itu ya seru lah waktu menurut saya. Itu berjalan sekitar kalau nggak salah
hampirlah setengah tahunan lebih kalau nggak salah di situ. Sampai akhirnya saya dipanggil oleh ketemu sama Ustadz Abu Akila yang punya rukiah tadi, yang punya ternyata Ustadz Abu Akila yang temannya Ustadz saya di Gontor tadi di sini punya perusahaan besar, artinya punya bengkel lagi, punya klinik syariah yang kebetulan cabangnya itu banyak waktu itu lagi salah satu kliniknya itu yang paling bahasanya berkembang waktu itu, lagi bahasanya kalau zaman sekarang viral ya bahasanya, istilahnya bengkel rohani gitu. Iya, bengkel rohani itu benar, yang bengkel rohani. Tapi waktu itu waktu itu benar-benar pesat gitu. Jadi artinya saya ditarik di sana, kemudian sama Ustadz Abu Akila juga dibilang nanti insya Allah dibantuin ke Mesir, ke Imam mau. Nah di situ akhirnya muncul ini lagi, muncul semangat lagi ke Mesir sampai akhirnya, nah saya tujuannya bekerja itu Mas Reza buat daftar SNMPTN, ngumpulin dana UNB ya kan pakai bayar ya maksudnya nanti kan ada kadang ada bayarnya 250, 300 ikut semuanya saya SIMAKU semua ikut ini gitu maksudnya. Terus apa sih Ustadz yang Ustadz rasakan hidup dengan keluarga orang lain gitu? Setelah lulus pondok lalu Ustadz merantau ke Jakarta dan Ustadz hidup bersama dengan orang lain, dan di saat itu impian cita-cita untuk kuliah Ustadz itu belum tersampai, masih tergantungkan dan Ustadz malah kerja. Iya malah kerja. Perasaannya gimana? Jadi ketika itu saya sebenarnya waktu hidup sama orang Betawi maksudnya saya. Orang Betawi, Betawi. Iya, orang Betawi. Orang Betawi itu secara karakter, secara budaya beda sama orang Jawa. Ya kan pasti sudah tahu nggak, atau mungkin pasti orang udah tahu gimana Betawi ya. Masih, tapi bukan negatif ya, dalam artian tuh gaya bicara, gaya ngobrol. Kalau keluarga Bang Eka Paden mau baik hati banget. Ya bayangkan saya kan hidup di sana, nebeng, makan, tidur, kemudian meskipun kalau misalkan keluar nih pengen sama Bang Eka Paden pengen ke Ciputat, kadang-kadang kan Bang Eka Paden kan kita temenan dekat, meskipun Bang Eka Paden kan istilahnya waktu itu bos saya lah bahasanya ya. Tapi kan kalau kita kemana-mana kan bareng dia juga. Kadang-kadang sesekali saya izin, Pak, nggak pengen ini, saya nggak mau izin mau ke Ciputat ketemu teman-teman sama Bang Eka Padir gitu kan. Kadang-kadang dikasih disakuin juga, dikasih waktu itu memang benar-benar saya nggak megang duit sama sekali, disakuin juga kadang-kadang pergi jalan Ciputat. Sebenarnya mereka baik sekali. Jadi artinya apa yang saya rasakan waktu itu saya nggak tahu kok bisa hidup saya bisa sampai di Jakarta gitu. Dan saya nggak tahu kok bisa dibantu dengan orang-orang yang hebat seperti mereka gitu. Dan mereka ramah meskipun dengan gaya Betawi. Dengan gaya Betawinya. Dan kalau misalkan hidup mandiri di Jakarta itu sebenarnya lebih cenderung kepada bahasanya kita, meskipun saya di Jakarta tapi saya nggak melupakan mimpi saya. Nah waktu itu gini Mas, jadi setengah hidup di bengkel rohani setengah bekerja di bengkel rohani. Jadi Mas kan nanya kenapa saya mau bekerja. Ketika saya di bengkel rohani itu saya sempat ngobrol sama Ustadz Abu Akila di akhir-akhir saya masih di akhir waktu 2010 ya kan, 2010 akhir kan saya harus masuk kampus itu ya. Di akhir-akhir tuh saya ngobrol sama Ustadz Abu Akila ketika di akhir selesai lulus Gontor kapan tahun berapa? 2008 ngabdi 2 tahun berarti ya. Ngabdi sampai pertengahan 2009. 2009 pertengahannya saya ke Mampang. Mampang sampai kalau nggak salah sampai 2010 awal. 2010 pertama itu saya langsung ke bengkel rohani. Nah di situ saya akhirnya ketemu sama Ustadz Abu Akila di akhir tuh, terus gimana? Ini kamu udah bekerja lama di sini. Gajinya apa? Jadi perukiah. Kalau Ustadz bisa rukiah, dapat rukiah. Nah di situ itu juga otodidak. Yang sebenarnya saya nggak bisa sama sekali. Nah habis itu saya kata Ustadz Abu Akila, Gus gimana? Kamu udah lama kerja di sini. Kamu udah gaji UMR waktu itu, kata Ustadz Abu Akila. Oh iya gaji UMR udah. Ditambah waktu itu saya pertama saya ditempatin di Ciputat Mas Rija. Waktu 2 bulan pertama kerja itu ditempatin di Ciputat. Ciputat mana? Ciputat yang itu, Mas Rija Gintung. Rempoa itu. Iya, yang ada bengkel rohani yang itu masih ada. Iya, masih ada. Saya ditempatin di situ selama 2 bulan setengah lah. Sampai akhirnya pas udah bulan ketiga bulannya itu saya dipindahkan ke pusat. Di mana? Ke bengkel rohani pusat di Bekasi. Jadi itu lebih besar lagi pusatnya. Jadi akhirnya
Tapi di Bekasi itu nggak jam kerjanya nggak kayak di Ciputat. Kalau di Ciputat itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah kalau di Bekasi itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Iya, lebih. Nah habis itu shift-shiftan, Iya. itu shift pagi, shift malam dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Oh, lebih ini ya. Iya, shift-shiftan 2 shift tapi Lebih padat tadi ya? lebih padat. Cuman Oh, saya iya. dapatnya shift-shiftan Mas. Jadi apa? Jadi sehari ya aneh pasti satu shift aja Mas. Jadi antara jam 8 sampai jam 4 atau dari jam 4 sampai jam 11. Ya. Jadi artinya sisanya itu bisa cari side job. Iya, iya. Tapi saya nggak nyari side job waktu itu karena biasanya kalau cari side job itu ada rukyah di tempat lain, di rumah-rumah lain juga. Meskipun juga ada itu rukyah panggilan namanya kan. Berarti kerjanya nggak cuma di situ doang kan? Sebenarnya di situ, tetapi karena kita sudah punya nama, akhirnya Datang gitu. orang itu banyak yang hubungin kita, minta dia minta dirukyah di rumah. Meskipun nanti kita mengatasnamakan perusahaan juga dan nanti kita uangnya misalkan dibagi hasil sama yang ini, ya, seperti itu. Tapi itu kan sebenarnya itu kan nggak resmi, cuma yang resmi kan yang di yang di Bengkelani itu resmi juga sih jatuhnya, cuman kita bagi hasil lah uangnya. Cuman itu mungkin ya bahasanya apa ya, yang tadi saya bilang side job itu dari sampingan, jadi Iya. penambahan gitu ya. Jadi akhirnya kan udah dapat gaji UMR karena Berapa ya ini? apa? Gaji berapa? Waktu itu Bekasi gajinya 1,2-an, 1,3-an waktu itu. Dan Ustaz masih di Bang Eka Fadil? Oh, udah enggak. Ngekos? Enggak, Di mana? Di di Bengkelahan ya. oh, situ nginep gitu. Iya, jadi di situ tuh ada masjid, jadi kita tidurnya ya di musola aja. Oh, Ya, iya. tidurnya di musola pakai karpet gitu aja tiap Iya. malam. Nah, sampai akhirnya itu Mas Rija apa namanya? Abu Akira ya, Ustaz Abu Akira itu membuat ini, punya yayasan juga. Punya yayasan yang mana yayasan itu yayasan pendidikan, misalnya kayak Darussunnah baru Iya, gitu ya. iya. Nah, saya ditarik di situ juga. Ngajar gitu. Ngajar situ, jadi akhirnya saya pagi ngajar di situ, malam ngajar di situ. Iya. Artinya kan otomatis kan itu gajinya double. Mhm. Masih artinya double dong gajinya ya. Iya. Mungkin bisa kali 2 kali lipat, sama 2 kali lipat artinya yang tadi 1,2 Iya. ya 2 kali lipatnya lah gitu. Artinya double gitu. Iya. Nah, di akhir-akhir itu saya dibilang sama Ustaz Abu Bakar, ditanya, "Gus, gimana? Kamu mau ke Mesir apa gimana?" Ya, kalau kamu Iya. mau ke Mesir ya lanjut aja kerja dulu di sini. Mhm. Atau kamu mau lanjut kerja di sini, tapi nanti kamu kuliah yang Sabtu Minggu. Iya. Ya, tapi Mas Reza, saya itu karena orangnya yang udah gitu. Mas Udah Reza. enak di situ gitu. Iya, sebenarnya gini ya, saya tuh udah ke Jakarta, ya pengennya kuliah di tempat lain, ya harus kuliah di tempat lain maksudnya. Iya. Jadi maksudnya gini, saya udah pengennya itu gini maksudnya, saya ke Jakarta pengen kuliah. Mhm. Meskipun saya dapat kerja dengan gaji yang waktu itu ya mungkin untuk usia saya 18 tahunan ya. Udah gede ya. Udah 2,5 juta itu udah mungkin Gede banget. udah gede banget hasilnya Iya. ya. Sampai Umur 18 tahun ya? iya 18 tahun 2,5 juta itu ya. 2,5 jutaan ya. 18 ke 9 Mas lah itu dan Iya. kan udah ini ya. Udah gede banget hasilnya waktu itu. Tapi saya gitu orangnya, pengen kamu udah ke Jakarta, pengen kuliah. Makanya saya diam-diam di baliknya Ustaz Abu Akira itu saya udah daftar UIN. Ustaz Abu Kila nggak tahu. Nggak tahu itu, Iya. karena itu kan Ustaz Abu Akira itu nanyanya ketika udah mau mendekati Ramadan. Iya. Mendekati Ramadan itu artinya sudah penerimaan penerimaan mahasiswa UIN, udah penerimaan mahasiswa UI semuanya. Jadi saya daftar semuanya itu, tapi alhamdulillahnya saya mendapatkan keterima waktu itu, alhamdulillah yang keterima. Ya, UIN juga salah satu yang keterima dan Darussunnah. Dan Iya. itu adalah salah satu yang saya pilih. Nah, Bisa nyangkut ke UIN ke Darsin itu gimana? Kan Nah. Ustaz kerjanya di Bekasi kan? Ya, Itu Bekasi. gimana? Kalau ke UIN-nya sebenarnya nggak ada yang spesial. Iya. Kalau ke UIN-nya itu nggak ada yang spesial, artinya teman-teman saya banyak yang karena yang sama-sama merantau gitu ya, kayak Bang Eka Fadil juga itu salah satu juga sering main ke Ciputat. Oh iya. Dan artian karena kita ya namanya Mampang, Ciputat, dekat kampus UIN ya, pas UIN pengen masuk itu sebenarnya nggak ada yang spesial kalau yang UIN. Yang spesial itu Darussunnah. Kenapa? Darussunnah itu ketika saya lagi daftar UIN ya, ketika lagi di Ciputat nongkrong di warung makan gitu. Deket sini? Ya nggak tahu mana lupa saya, kayaknya di sini Mas Rija, kalau nggak salah di Kertamukti kalau nggak Iya. salah. Lagi makan. Ada mbak gitu. Saya tanya, "Mbak, saya iseng aja nanya, Mbak, kuliah di mana Mbak? Masuk UIN ya Mbak ya?"
Soalnya Mbak itu waktu itu sebelumnya dia nyebutin ada titan RC. RC ya, RC yang dia sebutin. RC. Saya penasaran karena dia habis ngobrol sama temennya nyebutin titan RC. Nah, saya penasaran gitu. Saya lagi makan, dengerin ada mbak ngobrol titan RC gitu. Saya nanya, Mbak daftar UIN ya? Oh iya Mas, daftar UIN. Oh, Mbak sama dong Mbak, saya juga daftar UIN. Saya kenangan sama dia. Mbaknya di mana? Dari Banten. Oh saya dari Lamongan Mbak. Ini saya kerja. Saya ceritain dikit lah, ceritain. Habis itu langsung banyak bilang, emang Masnya ini kesini masuk jurusan apa gitu? Saya masuk jurusan Islamiyah Mbak sama ekonomi waktu itu. Saya daftar ekonomi, masih nunggu hasil ini nih. Habis itu saya lancang nanya ke Mbaknya, Mbak tadi Mbak nyebut MC itu di mana Mbak ya? Oh gitu. iya. Itu emang ada terobsesi banget Al Azhar sama Lipia. Iya. Karena Lipia saya keterima, Iya. tapi saya tuh belum merasa puas gitu, karena masih ada yang mengganjal gitu, pengen ada yang sesuatu yang hilang lagi. Ada yang pengen yang saya cari lagi. Mungkin kan pakai bahasa Jawa kan jiwanya masih pengen ada aja yang pengen pengen nggak disukai, pengen ada yang pengen lebih lah gitu. Tapi saya masih pengen UIN. Akhirnya waktu di masa-masa itu saya udah pengennya di UIN aja gitu. Kenapa lagi Lipia? Karena Lipia udah keterima, tapi saya ada rasa yang nggak pas gitu aja. Iya. Saya ada rasa nggak pas aja gitu. Cuman ya tadi masa muda tadi ada yang keinginan, ada yang gini ya. Habis itu saya udah pas di UIN tuh. Udah UIN. Itu kata Mbak itu tadi bilang, oh ada Mas itu Mas RC itu di Ciputat Mas. Serius Mbak? Apa namanya Mbak? Namanya Darussunnah. Mbak ini Darussunnah juga. Mbak ini daftar Darussunnah. Daftar. Jadi dia sama-sama mendaftar Darussunnah. Iya. Ya, sama-sama. Keterima nggak nanti artinya? Enggak keterima. Iya. Iya. Keterima. Tapi akhirnya jadi sahabat dekat sama dia kan, sama yang cewek ini ya. Kamu masih ini? Ya masih cuma dia udah nikah, udah punya anak kan orang ini ya. Oh. Iya kan. Iya, Cuma teman waktu itu akhirnya dekat ya gara-gara ini kan. Iya. Berkat dia, saya tahu madrasah Darussunnah. Akhirnya saya langsung browsing gitu. Darussunnah. Ternyata udah yang di Fatwa udah tutup pendaftarannya. Yang udah tutup kan. Akhirnya langsung saya datang ke Darussunnah yang di depan. Masih di sini dulu. Yang di depan ya, di sini depan. Akhirnya saya waktu itu langsung daftar, ketemu langsung sama Ustadz Ali Wafa waktu itu ya. Ustadz Ali Wafa itu langsung ketemu daftar. Itu Ustadz Ali Wafa masih gitu ya. Nah, saya daftar ke beliau dan alhamdulillah saya nggak nyangka juga ternyata setelah ikut ujian di Darussunnah ternyata dua-duanya itu di Darussunnah pengumuman, kalau nggak salah saya agak lupa ya, UIN pengumuman, Darussunnah pengumuman. Jadi intinya pokoknya Darussunnah itu alhamdulillah saya keterima aja alhamdulillah. Tapi yang di UIN saya waktu itu keterima juga, tapi di ekonomi Mas Reza. Bukan ekonomi sih, perbankan syariah namanya. Perbankan di Dirasa Islamiyah. Bukan, perbankan syariah itu masih fakultas waktu itu antara perbankan atau syariah atau muamalat ya, saya lupa ya namanya. Pokoknya itu masuk syariat, masuk fakultas syariah. Masuk fakultas syariah waktu itu masih. Saya keterima di situ. Saya dapat telepon dari FDI, dari Fakultas Bahasa Islamiyah. Saya juga ikut ujian di FDI, beasiswa tapi beasiswa, ya kan, beasiswa FDI. Saya ditelepon sama FDI, tapi yang beasiswa ini belum pengumuman Mas Reza. Yang di kampus juga kayaknya belum pengumuman. Cuman waktu saya ditelepon ditanya gini, bagus, kalau kamu nanti keterima di FDI, ya, apakah kamu mau melepaskan fakultas jurusan yang kamu pilih di perbankan syariah. Saya bilang, waduh, perbankan syariah belum pengumuman, gimana enaknya? Ini udah pasti nih, saya bilang. Akhirnya siap Bapak, saya pilih FDI. Akhirnya kan di kampus gitu ya, nggak boleh milih dua. Sebenarnya nggak boleh, pasti harus satu. Tapi kan itu jalurnya beda Mas Reza. Kalau yang beasiswa kan jalurnya ini jalur khusus. Nah kalau yang SPMB kan jalur yang emang disediakan oleh pemerintah, tuh disediakan oleh kampusnya itu Mas Reza. Jadi saya itu dua-duanya. Kalau yang beasiswa ya jalur khusus keterima alhamdulillah, tetapi kalau yang SPMB itu keterima juga. Cuman kan kalau misalkan saya SPMB, duit yang saya dapatkan, jadi uang yang saya dapatkan ketika dari bengkel rohani itu masih saya simpen di ATM Mas Reza. Saya simpen di ATM itu gunanya apa? Jadi setidaknya saya itu udah mikir waktu keluar dari bengkel rohani,
saya udah mikir setidaknya saya punya uang yang saya tabungkan dari gaji saya selama bekerja di Bengkel Rohani itu untuk hidup saya setidaknya 1,5 tahun di Ciputat tuh kayaknya masih ini Udah gitu. mikir panjang Ya berarti. masih masih dapat nggak, masih bisa itu. Jadi akhirnya kalau dapatnya ekonomi syariah saya harus bayar semester. Bayar semesternya atau bayar uang pangkal semester itu aja, uang pangkal masuk aja gede mas aja. Iya. Jadi saya mikir-mikir, waduh kalau masuk perbankan mau amanat ya bayar banyak nih, SPP ya kan semesteran juga kan ya, maksudnya semesteran SPP tadi ya, semesteran itu harus bayar. Kalau saya masuk FDI gratis, ya, gratis beasiswa kan, nggak bayar apa-apa gitu kan. Iya. Akhirnya saya dengan jadi mikir-mikir ya FDI aja deh. Ditambah saya masuk Darus Sunnah. Alhamdulillah dapat asrama waktu itu kan, tinggal di asrama kan waktu itu. Semakin meyakinkan diri saya untuk memilih apa? FDI. FDI dan Darus Sunnah karena itu salah satu saya anggap udah duit lah gitu. Iya. Udah cocok gitu. Nah, itu adalah sampai akhirnya uang-uang yang saya dapatkan ketika kerja di Bengkel Rohani itu masih saya tabung, saya belikan laptop, waktu itu kemudian saya menabung. Masih meskipun kita nggak ya karena tadi ketika kita udah kerja itu ya udah gitu kita pengennya mandiri gitu. Akhirnya saya uang yang sisa saya tabung buat makan, ya masih cukup alhamdulillah. Sampai nggak tahu nggak sampai kapan itu, intinya cukup masih. Lalu Ustaz, kehidupan khususnya ini setelah Ustaz lulus dari Darus Sunnah dan Ustaz ngekos itu gimana sih kehidupan dunia luar, kehidupan mahasiswa ngekos bagi anak-anak misalnya baru lulus nih, kadang kan anak baru lulus, anak SMA, misalnya baru lulus punya rasa mau coba-coba nih, itu pengalaman atau secara Ustaz gimana sih? Biar nggak terjerumus ke jalan yang salah. Iya maksudnya di dunia ngekos, dunia mahasiswa, dunia luar lah. Ya itu maksudnya. Jadi gini maksudnya. Jadi dulu saya itu maksudnya kalau tahu mungkin ya di antara asatid alumni Darus Sunnah ya. Yang mungkin yang pernah bertemu dengan saya, mungkin ya salah satunya saya itu sebenarnya orangnya saya itu prinsip mondok di Darus Sunnah dulu karena udah perkembangan masih ya. Kemudian karena masuk Darus Sunnah pertama semangat. Nah, tapi saya prinsip di Darus Sunnah itu pertama, yang penting nggak absen ngaji. Pertama absen ngaji, kemudian mujakarah ngaji itu saya insya Allah saya kan itu ya kecuali yang kayak pernah saya absen ngaji itu paling yang bahasa. Yang bahasa kalau zaman dulu tuh bahasa itu kayak masih agak goyah gitu antara wajib enggak gitu. Meskipun nggak tahu kalau sekarang diwajibkan apa enggak ya. Malam Jumat itu. Iya. Kalau dulu Minggu malahan. Minggu masih itu kan Jumat kalau nggak salah libur dulu kalau nggak salah. Liburnya Jumat kalau nggak salah itu ya. Sorry saya agak lupa pokoknya masih jadi. Intinya gitu lah. Atau liburnya Minggu gitu saya lupa. Itu udah lama intinya. Tapi saya tuh gitu mas aja. Jadi tipenya dulu itu saya di Darus Sunnah itu saya cuma ngaji muzakarah. Nah, ya saya nggak apa-apa saya akan ceritakan. Jadi dulu itu saya meskipun sambil di FDI di Darus Sunnah, saya dulu udah aktif di organisasi. Saya waktu itu ya agak berbeda ya sama anak-anak Darus Sunnah lainnya ya. Saya dulu di HMI maksudnya. HMI Himpunan Mahasiswa Islam. Iya. Lapan Pane itu maksudnya ya. Jadi saya udah aktif di HMI dan kebetulan saya menjadi ketumnya mas. Jadi kalau di organisasi kayak gitu namanya ketum itu fokus di situ maksudnya. Nggak kayak saya kuliah FDI juga di Darus Sunnah. Apalagi zaman itu Darus Sunnah itu terkenal. Nggak mungkin Darus Sunnah itu bisa aktif di organisasi meskipun banyak juga kayak yang aktif di organisasi juga banyak. Tetapi saya nggak tahu waktu itu ya tadi bahasanya saya termasuk orang yang istilahnya ya mohon maaf juga ini di Darus Sunnah itu kadang-kadang ya cuman ngaji muzakarah ya pagi sarapan kalau malam tidur gitu lah ya. Tapi saya nggak absen muzakarah sama ngaji saya nggak karena saya sangat karena saya kan orangnya kan kalau melanggar yang kayak gitu agak kepikiran. Jadi tapi saya juga udah aktif di dunia luar. Saya udah jadi ketua umum HMI waktu itu, kemudian banyak bukan cuma di HMI juga, tapi saya udah aktif beberapa organisasi primordial. Jadi sebenarnya meskipun waktu itu saya di Darus Sunnah
dengan tatanan Darussunnah yang ketat waktu itu masih ada Pak Yai. Ya saya juga sedikit bahasanya masih dengan dunia luar tuh masih istilahnya belajar, berorganisasi. Ya, jadi itu saya dulu. Ya nggak tahu ini bagus diikutin apa enggak ya, tapi harapan saya sih semua kita emang harus berorganisasi, entah berorganisasi di luar atau di internal. Intinya nggak mengganggu kegiatan, tapi kan yang penting prinsipnya tadi. Ya makanya kadang-kadang ada beberapa kawan-kawan saya di Darussunnah itu ya yang iannya saya tuh datang ngaji udah taruh doang, habis itu sisanya nggak nemuin saya gitu. Sibuk ya. Iya, mungkin bahasanya sibuk, tapi sebenarnya saya nggak merasa sibuk karena merasa sibuk itu dalam artian kan saya kerja sana kerja sini enggak. Dalam artian kalau anak berorganisasi kan gini Mas Rizal, kita mencrok sana, mencrok sini, habis ngopi sini, ngopi sana, habis ngobrol sini, ngobrol sana. Sebenarnya nggak ada kegiatan, sebenarnya nggak ada yang kita dapatkan maksudnya sibuk itu dalam artian kan kita penting banget gitu enggak. Padahal sebenarnya kita yang ketika zaman organisasi itu kita cuman lebih banyak ngobrol, lebih banyak bertukar pikiran, lebih banyak membangun relasi. Sebenarnya gitu aja. Jadi habis ngaji jam 10 malam ada ayo kita ini ada rapat di sini. Padahal sebenarnya rapatnya nggak rapat banget, paling cuma ada aja yang di dulu kalau malam boleh keluar juga. Zaman itu boleh, tapi nggak tahu waktu itu ada larangan apa enggak. Tapi seingat saya sih waktu itu masih sampai jam berapa? Kayaknya sampai jam 12. Sampai jam 12. Bahkan saya akhirnya saya pernah kalau sedikit bercerita ya, ini aib juga ya bagi yang ini ya. Saya cerita sampai pernah itu saya sesekali karena saya kan udah ketua organisasi, ketua umum masih ya. Ketua umum kan jatuhnya kalau di luar itu kan bergengsi masih ya. Iya, namanya ketua umum kan apalagi organisasinya kan meskipun HMI besar ya, meskipun aja lingkupnya fakultas, tetapi fakultas pun besar gitu. Jadi itu saya itu sampai dulu itu kalau ini Mas Rida ya, Darsun habis jam 10 selesai. Kadang-kadang tapi nggak saya nggak langsung selesai pengkabung itu, kadang-kadang makan dulu sama teman-teman Darsun, makan di angkatan Antabena, makan di nasi goreng dulu, makan sate dulu, pulang baru pergi ke ke sekretariatnya HMI. Nah kadang-kadang saya jam 3, jam 4 nggak pulang, jatuhnya kayak pergi ngaji aja, jadi udah pakai sarung, udah pakai baju langsung ngaji gitu. Jadi jam 2, jam 3 mau menjelang azan subuh itu saya baru OTW ke Darsun gitu. Jadi itulah salah satu perjuangan saya bilang bagi saya perjuangan ini ya, perjuangan pribadi saya ya. Tapi meskipun itu sebenarnya negatif juga mungkin bagi sebagian bagi sebagian orang juga kan itu negatif juga karena nggak fokus sama yang disebut dengan dirosah gitu ya. Ya tapi ya lagi-lagi itu adalah dinamika pengalaman kita. Maksudnya tadi pertanyaan dengan dunia luar gitu ya. Ya sebenarnya saya meskipun di Darussunnah tapi saya berkecimpung dengan dunia luar. Ada teguhan gak dari angkatan nih, Ustadz ini gini kan kalau nggak ngobrol sama angkatan di iniin ada teguran gitu? Teguran ya enggak sih, sebenarnya teguran enggak sih, cuman kitanya tahu sadar dulu. Tapi sebenarnya kan saya meskipun kayak gitu kan sebenarnya saya nggak melanggar secara ngaji, melanggar secara ini kan enggak. Cuman hanya saja saya memanfaatkan waktu kosong saya buat kegiatan ini gitu. Daripada kita nggak ada kegiatan gitu kan. Ya sebenarnya sih bagusnya sih emang seperti dengan daunnya Pak Jai, kita harus ihtimam dirosah gitu ya. Ya tetapi sebenarnya ya itulah anggapan dirosah bagi saya itu. Passionnya di situ. Ya dirosah bagi saya itu selain kitab juga, tapi organisasi juga itu semacam dirosah bagi saya. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Yai itu semuanya melekat dengan saya. Apa yang disebut dengan dirosah, munazumah, istijmam itu semuanya saya mengamankan, meskipun pada dasarnya ya saya agak-agak ini ya, meskipun kadang-kadang ya tadi hanya datang di Darussunnah ketika udah tapi ini udah semester ini Mas ya. Waktu semester 1, 2, 3, 4 itu masih ya bagus lah. Kalau semester 1, 2, 3, 4 ya saya di Darussunnah belajar, makan siang di Bu Tobing ya kan gitu ya. Makan pagi di Bu Tobing, ke kampus, pulang sore
mandi di Darussunnah, makan maghrib, makan di Butobing, ya kan, malamnya ngaji, habis ngaji ngopi-ngopi, ya itu biasa, itu selama semester 1, 2, 3. Ya, itu saya melakukan itu menyesuaikan dengan Darussunnah itu. Cuma kebetulan pas semester 4, 5 itu udah mulai agak. Nah, Mas Riza itu saya agak goyahnya waktu itu. Kalau Mas Riza tadi nanya di pesantren, saya di ini malah di kampus. Jadi ketika semester 4, 5 itu Mas Riza, saya itu udah kepikiran, aduh saya pengen keluar dari FDI. Aduh, saya pengen keluar dari saya nggak betah di Darussunnah. Aduh, saya pengen nggak betah kuliah. Saya pengen keluar nih. Itu malah saya gitu Mas Riza. Jadi ketika di pondok itu saya nggak merasakan, tapi ketika kelas 4, semester 4 dan 5 itu malah saya merasakan, aduh saya nggak betah. Nggak tahu ya nanti apakah ternyata ada, saya pernah menanyakan ada 1-2 teman saya yang ngomong juga. Ternyata dia juga merasakan semester 4, 5 itu ada goyah gimana gitu. Nggak tahu ya, itu pikiran saya. Ini yang terakhir ini udah berhubung udah 1 jam. Waduh, banyak sekali ya. Sebenarnya lebih cukup 1 jam doang untuk mengulik kehidupan saya. Ini yang terakhir yang saya unik dari Ustadz itu, Ustadz ini kan banyak ngajar privat ya. Dan ketika saya nanya tentang privat, Ustadz materi ngajarnya itu banyak, matematika, bahasa Indonesia ngajar. Nah, berarti kan keberkahan ilmu Ustadz yang diambil di pondok itu berkah banget gitu. Masih melekat gitu ilmu matematikanya, ilmu dan lain-lain. Itu gimana Tad? Bisa diceritakan pengalamannya, kalau Ustadz bisa masuk ke dunia ngajar-ngajar. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya gini Mas Riza ya. Dulu saya sedikit bercerita, ketika tahun 2016 saya belum ada ngajar privat. 2016. Ya. Ketika maaf Mas ya, antara 2014, 15 atau 16. Ya, itu saya belum ada ngajar privat Mas. Jadi saya kuliah itu hidupnya itu cuma Darussunnah, organisasi UIN. Darussunnah organisasi UIN. Ya sedikit-sedikit mampir di tukang PS ya kayak gitu ya. Ya gitu maksudnya ya. Kan ya itu hidup saya waktu di kampus itu ya. Gak punya duit, teman-teman saya ngasih makan santai ya. Kita nggak punya duit, kadang-kadang dulu ada namanya ketoprak setan, itu goceng aja itu bisa makan berempat gitu ya. Di Nusantara bukan? Iya di Nusantara itu. Masih ada kan? Masih ada ya. Cuman zaman itu goceng itu bisa makan banyak. Jadi saya tuh kadang berteman di Darussunnah juga punya banyak teman-teman, di kosan juga kalau nggak punya duit juga punya banyak teman-teman. Nah, jadi waktu kuliah saya pure nggak ngajar privat Mas Uja. Nggak ngajar privat, nggak ngajar apa. Hidup saya tuh ya cuma mengandalkan ya berkah aja gitu. Ya berkah aja, kadang-kadang ada aja rezeki gitu. Kadang-kadang paling jobnya apa? Waktu mahasiswa jobnya itu kadang-kadang jadi surveyor tuh survei partai gitu. Kadang-kadang ikut-ikut itu nggak jelas kadang-kadang dapat duit ya kan. Nah pas sudah ini ya udah selesai privat itu sebenarnya saya mendapatkan waktu tahun 2014 tahun 2014 atau 2015 itu benar-benar masa dimana saya nggak punya duit sama sekali. Dan akhirnya nggak punya duit sama sekali karena itu udah nggak di Darussunnah juga, udah nggak organisasi juga, kayaknya itu agak hampa gitu. Nggak punya duit tuh kayak benar-benar nggak punya duit gitu. Kayak habis itu saya usaha keripik, saya usaha ini, saya dagang ini. Alhamdulillah sih jalan. Alhamdulillahnya lagi ada teman saya yang dia itu ketika semasa kuliah dia tuh punya 4 privat tuh anak yang diajarnya 4. Oh iya. 4 sama saya dia nawarin buat BCN. Ini ada 4 anak nih, siapa yang mau ngajarin? Akhirnya saya ambil, saya mau dong. Kata teman saya, oh guys buat ente, dia panggil saya dia, oh guys buat ente, yang paling gede aja deh itu duitnya dapat 750 per bulan gitu. Kenapa emang pertimbangannya kenapa gitu? Karena dia nggak tahu ya, orang tuh kalau sama saya kadang-kadang baik gitu ya, nggak tahu ya buat ente aja dulu ya rezeki gitu ya. 750 sama yang ini Gus, jadi kamu ngambil 2. Nah biar yang 2-nya nanti diambil sama ada teman saya yang minta juga. Iya, ngelepasin semua. Iya, 4 dilepasin sama dia. Akhirnya alhamdulillah dari situ yang 750 sama 250. Nah yang 250 ini semua mata pelajaran. Nah saya itu tipenya orang yang sebenarnya matematika nggak paham banget. Tapi tadi ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, ketika sudah mendapatkan peluang, dan itu masih mungkin kita kerjakan, dan itu masih mungkin kita pikirkan, dan itu masih mungkin kita lakukan ya, ambil. Akhirnya meskipun saya nggak bisa matematika, pura-pura aja bisa. Saya
itu ternyata nggak susah-susah amat ternyata. Ternyata yang saya pikirkan dulu susah itu ternyata ketika dulu ternyata gampang. Nah dari situ alhamdulillah Mas Rizal ada lagi yang dari bumut ibunya ini ke ibunya ini dapat lagi. Meskipun privat semua mata pelajaran dapat lagi. Nah coba aja. Sebenarnya Mas Rizal kan punya apa yang ada di otaknya Mas Rizal, kecerdasan Mas Rizal itu bisa dipakai buat semuanya ya, mau di bidangnya Mas Rizal, passionnya Mas Rizal pakai itu bisa. Tetapi masalahnya mau mencoba apa enggak, masalah kita bisa apa nggak bisa itu belajar. Penting coba dulu ya. Ya itu adalah salah satu. Jadi keberkahannya udah pasti kita berkah dapat dari Pak Yai, dapat dari doa-doa yang penting kan kita selalu doakan. Nah itu Mas Rizal. Banyak sekali gitu. Ya sekiranya hanya itu yang dapat kami paparkan, yang dapat kami tanyakan. Terima kasih banyak udah. Nah, sama-sama Mas Rizal. Ya. Ini kita ngomongnya ngalor ngidul ini misalnya ini. Ini sebenarnya 1 jam nggak cukup untuk ngomongin kehidupan sehari pun nggak cukup. Ya. Ini banyak banget cerita-cerita yang sangat menginspirasi. Semoga teman-teman yang nantinya akan lulus, yang akan menempuh kehidupan baru, kehidupan kampus, kehidupan dunia luar, semoga bisa mengambil hikmah dengan apa yang kami telah obrolkan, dengan apa yang kami telah bincangkan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ambil positif dan tinggalkan yang negatif. Kurangnya lebih mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.